Pak. Ya, siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini Pak? Siap Pak Mur. Oh iya. Alhamdulillah Pak ya, hari ini sehat. Di sini Pak, saya menanyakan kepada Bapak, sudah siap belum untuk mengisi profesi? Oke, baik, terima kasih ya Pak Mulia atas waktunya bisa hadir di sekolah kami ya Pak Mulia. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Haryono. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 8 Pangkalpinan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mulia yang telah bisa hadir dan meluangkan waktunya dalam kegiatan supervisi yang akan kami lakukan nantinya. Kepada Pak Hartono, terima kasih Pak ya atas perkenalan dirinya. Semoga hari ini kita lebih terjadi. Nah Pak, di sini untuk persiapannya yang supervisinya, persiapan apa saja yang Bapak siapkan? Oh baik Pak Mul, jadi dalam kegiatan supervisi ini tentunya saya mempersiapkan yang pertama adalah saya mempersiapkan terkait dengan tujuan ya Pak ya. Iya. Ada tujuan maupun tema yang akan kami ambil. Ya. Jadi ada tujuannya ya. Nah untuk tantangan nih Pak, tantangan seperti apa sih Pak setelah kita melakukan supervisi? Ada tantangan? Oh jelas ada Pak Mul. Iya. Jadi dalam supervisi ini ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, saya ada kesulitan nih terkait dengan saya menentukan tema dari kegiatan coaching nanti yang akan saya lakukan. Iya. Yang kedua, saya tentunya saya menginformasikan waktu mencari waktu yang sama terhadap teman sejawat saya, gitu ya. Jadi kalau waktu kadang-kadang pertama makanya kita perlu bisa, ya. Itu yang kemudian yang ketiga yang tidak kalah membuat saya ini ya Pak Mulia. Jadi tantangan saya itu sudah gugup. Iya. Jadi ini yang kemudian membuat kosakata bahasa saya itu kadang-kadang hilang di situ. Oh, iya. Oke Pak ya, tadi ada beberapa kesulitan mungkin yang Bapak sampaikan ya. Nah, untuk mengatasi semua tantangan kesulitan baik itu tema dan baik itu waktu itu apa sih Pak ya, agar termasuk network gugup biar kita melakukan supervisinya lebih baik lagi. Iya, baik tentunya ini harus saya sering lakukan Pak ya. Iya. Dengan cara berdialog, dengan saya diskusi, dengan saya sering membaca. Nah tentunya yang tak kalah penting saya harus sering melakukan kegiatan coaching kepada teman sejawat begitu. Nah hari ini Pak nanti kita akan kebetulan Pak ya saya mau ada kegiatan coaching dengan salah satu teman sejawat. Nanti saya ajak Pak Mul bisa mendampingi kegiatan coaching saya. Nah, Pak Mul nanti bisa memberikan masukan. Siap Pak. Pak Mul, kita mulai kita tolong sebentar kita ada ini saya mau melakukan kegiatan coaching. Oke, siap Pak. Kita ke Siap. Baik Pak Mul, jadi ini saya kenalkan rekan kami dari SD1, Ibu Dewi. Ibu Dewi, gimana kabarnya Bu? Baik Pak, sehat Pak. Bagaimana Bapak? Oh saya juga sehat walafiat, tidak kurang apa-apa. Ibu Dewi, kalau berkenan pada kesempatan kali ini boleh tidak kita lanjutkan pembicaraan yang kemarin Ibu Dewi katanya mau ini sharing terkait dengan persoalan yang akan disampaikan. Baik, boleh? Baik Bu Dewi, jadi mungkin ini Bu Dewi kira-kira pembicaraan yang akan kita sampai yang akan diobrolin pada kesempatan ini tentang apa ini? Jadi begini Pak, kebetulan sekolah saya itu sedang mengadakan panen karya P5 Pak. Ya, jadi itu sesuai kayaknya saya mau ambil topik itu aja deh yang tentang P5. Baik Bu Dewi, jadi kita bisa mulai ya Bu ya. Mungkin kita mulai saja Bu Dewi bisa ceritakan nih secara detail bagaimana sih kendala yang Ibu Dewi hadapi pada kegiatan ataupun performanya ini.
alami tadi? Ya, jadi begini Pak, sekolah saya ini kan salah satu sekolah penggerak, Ya. baru satu-satunya sekolah di Pangkal Pinang yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Hanya ini kan udah hampir deadline gitu Pak Ya. untuk deadline-nya. Cuma saya lihat rekan-rekan saya ini kayaknya masih pasif Pak, jadi kayak belum bergerak gitu Ya. mengejar target tadi Pak P5 tadi. Jadi gimana ya Pak ya baiknya gitu. Oh, jadi ya Bu ya, jadi Ibu ini ada kendala bagaimana melakukan kegiatan P5 ini bisa berjalan dengan baik. Ya rekan-rekan Nah, saya Pak. kemudian rekan-rekannya tadi tidak muncul kesadaran diri ya. Ya. Oh gitu. Ini menurut Bu Dewi ini kira-kira apa yang kemudian Ibu Dewi akan lakukan ketika menghadapi hal seperti itu? Ya sebenarnya saya itu inginnya rekan-rekan saya itu antusias gitu Pak. Jadi sadar diri untuk antusias untuk segera mencapai target panen karya P5 ini Pak gitu. Jadi kan saya sudah mengingatkan mereka berkali-kali untuk secara mandiri membuka PLN itu Pak di YouTube dan juga di website itu juga saya sudah mengingatkan mereka, tapi sepertinya tidak ada berpengaruh sama sekali Pak. Oh, jadi begitu ya. Baik Bu Dewi, jadi apa yang Ibu lakukan nantinya itu sudah bagus ya. Jadi ingin kemudian menjadi apa ya, terkait dengan kesadaran teman-temannya tadi kan ada yang belum maksimal mau dimaksimalkan. Ini langkah apa yang kemudian Ibu ingin lakukan terkait dengan kegiatan itu? Jadi ini Pak, saya sepertinya pertama saya akan mengingatkan mereka kembali untuk membuka PMM-nya dan juga contoh-contoh video di YouTube. Tapi kalau memang itu belum ada perubahan, sepertinya saya akan mengadakan diseminasi Pak. Gimana Pak? Bagus sekali Bu. Jadi apa yang Ibu Dewi sampaikan tadi itu sangat-sangat kemudian baik. Jadi yang pertama Ibu akan mengingatkan kepada teman-temannya. Yang kedua, Ibu akan melakukan diseminasi atau penjelasan ya dia kepada teman-temannya. Itu sudah sama-sama bagus Bu. Nah ini kira-kira ini menurut Bu Dewi kegiatan mengingatkan maupun diseminasi ini utamanya Ibu Dewi itu mau lakukan kapan ini? Sepertinya Pak untuk persiapan diseminasi itu saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu Pak. Karena kan pasti saya harus menentukan temanya, kemudian saya membuat materinya, kemudian saya harus mempersiapkan ruangan dan juga siapa-siapa yang ingin saya hadirkan Pak di diseminasi itu Pak. Oh baik, jadi Ibu sudah merencanakan 2 minggu yang akan datang untuk melakukan diseminasi ya, itu sudah sangat bagus Bu, sehingga kemudian nanti kesadaran dari teman-teman tadi mudah-mudahan bisa muncul ya Bu ya. Ini menurut Bu Dewi nih kira-kira nanti siapa ini yang akan Ibu Dewi mintai bantuan agar kemudian kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan baik dan mengingatkan Bu Dewi agar kemudian kegiatan ini bisa terlaksana. Untuk saat ini Pak, saya melihatnya itu ada rekan saya sih Pak yang sudah menjadi guru penggerak itu di angkatan 8 Pak. Dan beliau itu pasti sudah melewati proses semuanya ya Pak ya. Itu rekan saya guru kelas 5 Pak, namanya Pak Fajril. Itu nanti saya akan meminta bantuan Pak Fajril untuk memandu saya Pak dalam mengadakan diseminasi tadi. Dan tentunya akan saya gerakkan semua guru-guru, rekan-rekan guru dan juga tentunya izin dari kepala sekolah. Jadi apa yang Ibu akan rencanakan tadi, kemudian Ibu sudah membuat sebuah rencana terkait siapa yang akan kemudian membantu mengingatkan itu adalah Pak Fajril ya. Yang bagus Bu. Jadi ketika ada teman rekan sejawat yang kemudian membantu mengingatkan terkait dengan kegiatan yang Ibu lakukan, itu nantinya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan waktu schedule yang dibuat. Nah ini kira-kira ini Bu Dewi, menurut Bu Dewi ini kegiatan diseminasi ini ya, ini tantangan atau hambatan yang terjadi itu kira-kira ada nggak? Kalau
kalau tantangan sih pasti ada lah Pak. Yang pertama itu pasti waktu, masalah waktu rekan-rekan dulu ini. Kan saya harus menyesuaikan mereka nih Pak. Kapan mereka itu punya waktu yang senggang, yang kami sama-sama bisa senggang, bisa kami bersatu gitu Pak dalam waktu itu. Tapi itulah Pak yang saya merasa berat di situ. Gimana ya, saya ini orangnya sungkan Pak untuk minta tolong. Jadi gimana cara ngomongnya, saya mengalami kesulitan di situ Pak. Gimana ya Pak ya, saya harus menyampaikan kepada guru-guru ini. Oh iya, jadi dalam kegiatan apa itu namanya diseminasi tadi tentu ada hambatan ataupun tantangan yang kemudian Ibu Dewi rasakan, begitu ya. Jadi itu nantinya bisa kemudian bisa bersinergi atau berkolaborasi, meminta saran dan pendapat ataupun dengan tadi ya diingatkan oleh Pak Fadli ya kalau tidak salah. Ya. Dan saya berharap ya biar mudah-mudahan diseminasi yang Ibu lakukan nantinya itu berjalan dengan baik ya biar kemudian tepat waktu, kemudian bisa selanjutnya sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah ini kira-kira ini Bu, apa tolak ukur ataupun tolak keberhasilan dari kegiatan ini? Ya, dari ukur untuk keberhasilan dari kegiatan diseminasi ini Pak, tentunya pasti terlihat dari kegerakan guru-guru ini Pak untuk antusias untuk mengikuti. Jadi seperti adanya survive Pak gitu dalam apa yang saya sampaikan. Sebenarnya saya udah menyampaikan nih Bapak Ibu, kita mau ada diseminasi loh gitu tentang persiapan proyek P5 ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan referensi untuk supaya kita berhasil dan sukses nanti untuk panen karya proyek P5 ini di sekolah kita. Nah, kalau saya nanti melihat mereka itu langsung, oh iya, langsung heboh kayak gitu Pak, berarti saya berhasil Pak untuk menggerakkan mereka, mempengaruhi mereka gitu Pak. Baik, bagus sekali Bu Dewi ya, apa yang kemudian disampaikan. Saya berharap mudah-mudahan nanti kegiatan P5 itu kemudian bisa berjalan dengan baik, dengan didukung oleh sekolah yang memberikan fasilitas, kemudian diingatkan oleh guru tadi ya, Pak Fadli tadi, dan saya berharap mudah-mudahan bisa sukses lancar sampai kegiatannya itu dilakukan 2 minggu depan. Jadi saya berharap nanti obrolan kita ya, kita ngobrol lagi setelah kemudian kegiatan itu bisa dilakukan. Dewi siap? Siap Pak. Tapi ngomong-ngomong terima kasih ya Pak. Maksudnya berkenan mempunyai waktu saya gitu, saya berbagi gitu Pak. Soalnya saya itu kalau di sekolah itu saya bingung harus bicara dengan siapa gitu Pak. Sama-sama Bu Dewi ya. Jadi saya juga ucapkan terima kasih. Saya tunggu lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah kegiatan diseminasi itu dilakukan. Nah nanti tentunya di situ saya ingin mendengar kesannya dalam melakukan kegiatan itu. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Sama Pak. Terima kasih ya Bu Dewi. Siap Pak. Oke Pak, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah setelah selesai melakukan kegiatan pasca seperti itu? Baik Pak Mul ya, terima kasih. Jadi Pak Mul, saya setelah melakukan supervisi ini tadi, saya ada rasa ini ya, lega. Iya. Lega, kemudian saya juga senang Pak Mul ya, bisa mendampingi ya, melakukan pendampingan terhadap rekan sejawat saya. Jadi saya senang banget jadi bisa menggali informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh teman, kemudian membantu teman saya tadi untuk apa ya, mengarahkan ataupun bagaimana sih solusi yang terbaik. Nah Pak, dari percakapan tadi mungkin Pak ya, saya mengamati coach dan coachingnya itu mungkin di sini ada beberapa kendala mungkin Pak ya. Nah beberapa kendala apa yang Bapak sampaikan tadi luar biasa ya, luar biasa sekali. Kemudian memacu, memberikan semangat dan memberikan solusi untuk coachingnya. Tadi di sini ada beberapa yang saya catat Pak ya. Nah mungkin di sini Bapak memberikan solusi kepada coachingnya. Nah, solusi seperti apa yang Bapak berikan tadi itu saya amati, saya dengar sangat luar biasa. Bapak memberikan solusi, kemudian memberikan memberikan solusi yang baik bagi coachnya. Karena di sini ada beberapa langkah yang Bapak tawarkan kepada coachingnya tadi.
Nah Pak, kalau untuk quote-nya sendiri ini mungkin ada miss ya Pak ya, ada miss karena coaching itu menanyakan bagaimana sih kesulitan coaching dalam melakukan obrolan dengan guru sejawat. Nah mungkin di situ quote-nya tidak memberikan solusi kepada coachingnya kalau di catatan saya seperti itu Pak. Untuk selebihnya dan semuanya itu baik sekali. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak Mulia Iya. telah kemudian memberikan saran yang membangun bagi saya. Iya. Nantinya kegiatan ini akan sering saya lakukan Pak Mul. Jadi semakin bahasanya orang sih semakin banyak jam terbang seseorang Iya. akan semakin banyak pengalaman yang didapat. Mudah-mudahan dengan kemudian kegiatan pendampingan coaching yang kemudian lagi saya lakukan Iya. itu kemudian memberikan semangat ya, menambah wawasan saya dan kemudian bisa menjadikan teman sejawat tadi juga menggali solusi-solusi yang akan diperoleh begitu kan. Sekali lagi Pak Murni, saya ucapkan terima kasih yang sangat-sangat baik kepada Pak Mul yang memberikan kepada saya pesan-pesan. Oke lah Pak, terima kasih buat kesempatannya. Saya sebagai supervisor yang Bapak, semoga kegiatan kita ini bermanfaat Pak ya. Ya sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama Pak Mulya, dan nanti saya berharap mudah-mudahan Pak Mul bisa hadir untuk melihat kami melakukan supervisi lagi. Siap. Oke, Pak Mul, terima kasih.